Usulul Fiqh. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, definisinya adalah ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halal mustafid. Yang dimaksud dengan mengetahui dalil-dalil fikih secara global ini dijelaskan oleh beliau, wa dzalika kama arifati anna mutlaqal amri lil wujub, seperti pengetahuan kita bahwasanya lafadz amr secara mutlak itu maknanya untuk wajib, mutlaqul amru lil wujub. Wa mutlaqun nahyi lit tahrim, dan lafadz amr itu secara mutlak artinya dengan tanpa ada qarinah yang lain itu adalah untuk pengharaman. Wa anna aqwalan nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alahu wal ijma' wal qiyas wa ghairu dzalika minal adillah al ijmaliyah hujjatun syar'iyyah, bahwasanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan beliau, ijma', qiyas dan yang lain-lain adalah dalil-dalil secara global, adalah dalil-dalil global yang kemudian dalil tersebut menjadi hujjah syar'iyyah. Jadi dalil yang bersifat global ini nanti dijelaskan oleh beliau seperti apa? Seperti dalil-dalil al-aslu fil amri lil wujub. Dalil ini bisa kita pakai atau kita terapkan kepada semua hal karena masih bersifat global. Pada halaman berikutnya itu beliau jelaskan ya. Jadi beliau menjelaskan tentang perbedaan antara dalil yang masih bersifat global dan dalil yang terperinci. Yang dipelajari di usul fikih itu dalil yang bersifat global. Maka beliau mencontohkan di sini, faqauluhu ta'ala wa aqimus shalah khasun bis shalah la alaqata lahu biz zakah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala aqimus shalah itu hanya tertentu bagi salat saja, tidak ada hubungannya dengan zakat. Adapun wa'atuz zakah ini tentu hanya berhubungan dengan zakat, tidak ada hubungannya dengan salat dan juga tidak ada hubungannya dengan haji. La alaqata bis salati wala bil haji. Maka dalil-dalil yang disebut tadi itu disebut dalil tafsili atau dalil terperinci karena dia hanya digunakan untuk bagian tertentu yang tidak ada hubungan dengan lainnya. Berbeda dengan perkataan al-amru lil wujub, maka itu berhubungan dengan, tidak berhubungan dengan dalil-dalil yang terperinci, tetapi dia meliputi semua amr, semua lafadz perintah. Disebutkan di sini fa innahu la ta'allaq lahu bi juz'iyah muayyanah wa innama huwa syamilun likulli amrin. Jadi kita sudah tahu bahwasanya dalil yang dipelajari di usul fiqh itu adalah dalil yang bersifat global. Kemudian kaifiyatul istifadah itu adalah bagaimana kita mengambil istifadah dari usul fiqh itu. Maka dijelaskan di sini oleh beliau, apabila terjadi ta'arud antara dalil-dalil yang bersifat umum itu, maka kita pelajari di usul fiqh. Misalkan ada ta'arud, ada pertentangan antara khos dan am, lafadz yang masih khusus dan am, maka didahulukan yang khusus atas yang am, karena khos itu dilalahnya adalah qat'iyah, bersifat qat'i, sedangkan dilalahnya am itu bersifat dhanni. Dan juga apabila terdapat pertentangan yang lain antara zahir misalkan dengan yang nas, itu yang didahulukan yang mana? Antara mutawatir dan ahad, maka yang didahulukan adalah yang mutawatir. Jadi kita diajari dalil-dalil yang bersifat global dan juga cara mempraktekkan dalil tersebut apabila terdapat ta'arud, terdapat pertentangan. Yang terakhir adalah halal mustafid, yaitu keadaan mustafid atau orang yang melakukan ijtihad itu. Jadi kita pelajari juga seorang mujtahid. Dijelaskan oleh beliau di sini, fal muradu bihi ma'rifatu ahwal wa sifatil mujtahid alladhi yanzur fil adillah. Maka yang disebut dengan halal mustafid itu adalah pengetahuan kita tentang keadaan dan sifat-sifat mujtahid yang sedang melakukan penelitian terhadap dalil-dalil tadi, wa yurjih ba'daha ala ba'd akhar, ketika dia kemudian merajihkan satu yang dalil daripada dalil yang lain. Jadi kita kesimpulannya seperti yang sudah kita jelaskan lagi, maka usul fiqh itu adalah ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan, mengetahui dalil fikih secara global, dan juga kaifiyatul istifadah,
bagaimana kita menggunakan dalil-dalil itu apabila terjadi ta'arud atau pertentangan, kemudian juga mengetahui keadaan mustafid atau mujtahidnya. Demikian teman-teman definisi yang cukup singkat jelas tentang usul fiqh, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.